Apa sih teknik sipil itu? Kalau lulus, jadi apa? PNS? Atau jadi kuli bangunan? Halo teman-teman, aku Haikal, nama lengkap Rizky Haikal Pradana. Dan aku adalah seorang insinyur sipil tahun 2045. Ya, jadi karena sekarang masih tahun 2024 nih teman-teman, jadinya aku sekarang masih menjadi seorang mahasiswa teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya, apa sih teknik sipil itu? Teman-teman, teknik sipil adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang teknik yang berfokus pada perancangan, pembangunan, dan juga renovasi berbagai struktur fisik termasuk bangunan, infrastruktur dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah teman-teman tahu gak sih sebenarnya kalau teknik sipil ini merupakan the mother of engineering? Kok bisa tuh? Gimana ya? Nah, teknik sipil ini adalah cabang keteknikan yang paling tua teman-teman, yang paling awal digunakan oleh umat manusia, sehingga dijuluki demikian. Selain itu, teknik sipil juga bersifat versatile teman-teman, artinya adalah fleksibel. Jadinya nanti lulusan teknik sipil ini bisa masuk ke berbagai bidang nih teman-teman. Di Universitas Gadjah Mada sendiri terdapat 5 kelompok bidang keahlian teman-teman yang disediakan, yang ditawarkan, yang bisa kita pilih loh teman-teman sebagai mahasiswa teknik sipil. Yang pertama yakni KBK Struktur. KBK Struktur yakni KBK yang berkaitan dengan perancangan, perencanaan, dan juga konstruksi struktur seperti jembatan dan gedung yang kuat dan juga aman. Kemudian KBK yang kedua yakni adalah KBK Geoteknik. Nah, KBK yang ini itu lebih berfokus kepada tanah nih teman-teman. Jadi nanti kita berfokus pada pemahaman dan juga penanganan teknis terkait dengan tanah dan juga batuan. Yang ketiga yakni adalah KBK Hidrolika. Nah, ini buat teman-teman yang suka main air, dulu waktu kecil suka main hujannya, ini kayaknya cocok nih masuk ke sini. Karena KBK Hidrolika ini terkait dengan perencanaan infrastruktur dan juga pengelolaan sumber daya air. Dan keempat, yakni KBK Lingkungan. KBK Lingkungan ini berkaitan dengan pengembangan, penerapan teknologi untuk melindungi dan juga meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar kita. Yang terakhir, yakni KBK Transportasi, yang gak kalah menarik nih teman-teman. Ternyata semua jalan yang ada, yang kita lewati setiap hari nih teman-teman, itu diatur oleh seorang insinyur sipil. Jadi nanti terkait dengan perencanaan, dan juga pengelolaan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jalan, dan juga apil, seperti itu. Nah teman-teman, jadi udah punya gambaran kan tentang teknik sipil ini? Jadinya nanti lulusan teknik sipil ini bukan hanya jadi PNS ya teman-teman, tapi juga bisa menjadi manajer, bisa menjadi konsultan, dan juga masih banyak yang lainnya. Tapi teman-teman, sebelum seorang mahasiswa teknik sipil ini menjadi seorang manajer, menjadi seorang pembangun, perancang, konsultan, segala macam, kita harus menjalani serangkaian proses pendidikan teman-teman, seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Terkhusus di Universitas Gadjah Mada dalam Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, itu kita memiliki yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Jadi apa aja sih CPL-CPL yang akan kita dapatkan? Merujuk dari buku kurikulum teknik sipil, kurikulum 2021, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, capaian pembelajaran lulusan kurikulum 2021 mencakup yang pertama, memiliki kemampuan mengaplikasikan matematika, sains, teknologi dalam bidang teknik sipil, memiliki kemampuan perancangan, pengumpulan, interpretasi, analisis, dan evaluasi data, memiliki kemampuan perancangan, pelaksanaan, pembangunan, operasi, atau dan pemeliharaan sistem dan infrastruktur bidang teknik sipil, memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim monodisiplin, multidisiplin, maupun lintas budaya, memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memformulasi penyelesaian permasalahan bidang teknik sipil, memiliki pemahaman, kepemimpinan, tanggung jawab, manajemen, kebijakan publik, bisnis, dan etika profesi berasaskan Pancasila, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan komprehensif tentang dampak dilaksanakannya pembangunan infrastruktur terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, memiliki kemampuan
dan juga kemauan untuk pengembangan diri, kewirausahaan, dan pembelajaran sepanjang hayat, memiliki pengetahuan tentang perkembangan isu-isu terkini dalam bidang teknik sipil, serta memiliki kemampuan dan keterampilan mengaplikasikan teknologi dan peranti lunak terkini dalam bidang teknik sipil. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa capaian pembelajaran ini itu dirumuskan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, ini tentu saja harus berlandaskan dari SNPT yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Yang kedua, ini kita juga merujuk pada standar ABET dan juga IAB. Jadi nanti dari 3 hal ini akan digabung menghasilkan ke-11 poin capaian pembelajaran lulusan ini. Begitu. Nah, jadi teman-teman, CPL-CPL ini nantinya akan kita dapatkan dengan mengambil mata kuliah yang disediakan, seperti yang tadi aku sampaikan di awal kan. Jadi nantinya setiap mata kuliah yang kita ambil itu akan terkait dengan salah satu atau mungkin beberapa dari CPL-CPL yang diharuskan dari pihak kampus. Misalnya nih teman-teman, untuk CPLA, yakni pengaplikasian matematika, sains, teknologi, itu terkait dengan mata kuliah seperti fisika dasar, kimia, kalkulus, statistika, dan yang lainnya nih teman-teman. Kemudian untuk CPL yang B itu terkait dengan mata kuliah pengantar geologi, kemudian terkait dengan fisika mekanika, dengan mekanika tanah, dan juga yang lainnya. Nah, satu hal yang unik nih teman-teman yang aku ingin share kepada teman-teman sekalian, bahwa kalau kita itu di Universitas Gadjah Mada, terutama di Fakultas Teknik, jadi kita punya sebuah mata kuliah yang diambil bareng-bareng. Jadi nanti satu kelas itu gak cuma dari teman-teman teknik sipil, gak cuma dari prodiku, tapi aku juga bakal ketemu teman-teman dari elektro, ketemu teman-teman dari arsitektur. Jadi nanti kita dapat berkolaborasi nih, kita dapat belajar bareng. Nah, mata kuliah itu bernama Konsep Keteknikan untuk Peradaban, atau biasanya disingkat KKUP. Jadi di mata kuliah KKUP ini kita belajar filosofi dari keteknikan itu gimana sih? Apa sih yang membedakan antara teknik dan seorang saintis seperti itu? Dan kita yang paling terpenting adalah belajar terkait dengan etika-etika dan nilai-nilai keteknikan yang harus kita ambil sebagai landasan moral kita dalam mengerjakan praktik-praktik keteknikan yang akan kita lakukan di masa depan. Apa aja sih etika-etika keinsinyuran atau etika-etika keteknikan yang harus kita junjung tinggi sebagai seorang insinyur? Yang pertama, kita harus senantiasa berjanji untuk memberikan kinerja terbaik kita. Kemudian, untuk berpartisipasi hanya dalam perusahaan yang jujur. Kemudian, untuk hidup dan bekerja menurut hukum manusia dan standar tertinggi perilaku profesional, menempatkan pelayanan di atas keuntungan, kehormatan dan kedudukan profesi di atas keuntungan pribadi, serta kesejahteraan umum di atas segala pertimbangan lainnya. Jadi ini ya teman-teman, aku mau pesan kepada teman-teman sekalian, sobat-sobat insinyur dan juga diriku pribadi, untuk senantiasa nantinya di masa depan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika insinyur yang sudah kita pelajari gitu. Nah teman-teman, kita udah sampai di segmen akhir. Jadi nantinya plan aku gimana sih ke depannya setelah aku lulus dari UGM sudah menjadi Rizky Haikal Pradana ST. Aku mau kemana? Jadi teman-teman, jujur aku pengen banget untuk bisa merasakan belajar di negara orang, di luar negeri gitu. Karena ini juga terinspirasi dari dosen-dosen aku yang sangat inspirasional sekali, yang mana mereka merupakan lulusan dari kampus-kampus top di luar negeri. Jadi nanti mungkin aku mau mengikuti jejak-jejak beliau-beliau ini. Kemana? Mungkin masih belum bisa aku sampaikan di sini. Tapi harapannya untuk teman-teman sekalian yang mungkin juga bermimpi yang sama, ayo kita sama-sama untuk mengambil langkah dan juga menyusun strategi untuk bisa mewujudkan mimpi kita bersama. Mungkin itu aja dulu teman-teman, aku Haikal. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih.